Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Sulaiman. Pada hari ini saya akan mencoba membawakan salah satu autobiografi dari seorang kritikus akademik dalam karya sastra. Nah, seorang kritikus ini namanya adalah Hans Bagué-Jassin yang dikenal dengan nama H.B. Jassin. Lahir di Gorontalo, Sulawesi Utara 31 Juli 1917 dan meninggal di Jakarta 11 Maret 2000. Nah, ayahnya bernama Bagué-Mantu Jassin, seorang Karani. Ibunya bernama Habibah Jo. Kegemaran ayahnya membaca dan mengoreksi bacaan-bacaan dalam perpustakaan pribadinya yang mempunyai pengaruh besar terhadap Jassin kecil. Nah, Jassin kecil sering membaca koleksi ayahnya secara diam-diam karena dilarang membaca bacaan orang dewasa secara diam-diam. Karena dilarang membaca bacaan orang dewasa, kegemaran membaca ini terus berkelanjutan, dan inilah kemudian menjadi pemicu bagi Jassin kecil untuk menjadi kritikus dan kolektor dokumen sastra Indonesia. Di kemudian hari, kedudukan Jassin sebagai kritikus dan esai menjadi sangat kuat, sehingga Gaius Siagian menjuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Koleksi pribadinya itu dokumen sastra kemudian terkumpul di Pusat Dokumen Sastra H.B. Jassin, sebuah lembaga amat banyak jasanya dalam pendokumentasian sastra Indonesia, yang menjadi satu pusat penelitian sastra Indonesia yang penting pula. Ia berasal dari keluarga Islam, latar belakangnya beragama Islam, istri pertama. Jadi H.B. Jassin ini bisa dikenal sebagai salah satu kritikus yang memiliki banyak istri. Nah, istri pertama bernama Tenje van Buren. Van kayaknya Belanda. Istrinya yang kedua bernama Arista yang meninggal pada tanggal 12 Maret 1962. Mereka menikah pada tahun 1946 dan mempunyai anak bernama Hannibal Jassin, bukan kanibal. Dan Mastina Jassin, setelah Asista meninggal, H.B. Jassin menikah lagi dengan Yuliko pada tanggal 16 Desember 1962. Mereka dianugerahi dua orang anak, yaitu Julius Firdaus Jassin dan Hagelena Jassin. Pada tahun 1970, Jassin pernah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Karena ia dituduh menghina agama Islam karena bertanggung jawab atas memuat cerpen Kipanji Kusmin atau Langit Makin Mendung dalam majalah sastra Agustus 1968. Pledoinya yang berjudul Pembelaan Imajinasi, yang merupakan salah satu dokumen historis terpenting mengenai karya sastra Indonesia. Selain itu, karena ikut mendatangi manifest kebudayaan, ia dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1965, beberapa bulan sebelum G30 SPKI meletus. Kemudian ia memperdalam pengetahuan dalam bidang ilmu perbandingan kesusasteraan di Universitas Yale, Amerika Serikat.
itu sekitar tahun 1958 sampai dengan tahun 1959. Karena jasanya dalam bidang sastra Indonesia, ia menerima doktor honoris causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1975. Jadi menurut Profesor Dr. Harsya W. Bakhtiar, itu salah satu dekan Fakultas Sastra Indonesia di Universitas Indonesia pada waktu itu, pengetahuan orang tentang sastra Indonesia didasarkan pada pengetahuan yang dikembangkan oleh H.B. Yasin. Jadi H.B. Yasin ini sangat berjasa dalam pengembangan sastra Indonesia karena kegiatan menulis esai dan kritik sastranya. Sebagai seorang kritikus, H.B. Yasin adalah orang pertama yang membelah Chairil Anwar. Hal itu dilakukan pada tahun 1956, yang saat itu Chairil Anwar dituduh sebagai plagiat melalui bukunya Chairil Anwar, Penyair Angkatan 45. Minatnya dalam bidang ini dimulai awal tahun 1940-an. Jadi H.B. Yasin juga pernah bekerja di kantor sebagai asisten residen Gorontalo di Residen Gorontalo pada tahun 1939 sebagai redaktur Balai Pustaka. Itu sekitar tahun 1940 sampai 42. Beliau juga sebagai dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau biasa dikenal saat ini UI. Itu di tahun 1953 sampai dengan tahun 1959 sebagai dosen luar biasa di Fakultas Sastra. Menurut Supardi Djoko Damono, dalam banyak kritikannya, Yasin suka mengeluk-elukkan kecenderungan baru dalam kesusastraan baru. Tetapi dalam karya kreatif, ia sama sekali tidak berminat terhadap pembaharuan. Cerpen-cerpennya dalam Pujangga Baru ditulis secara lugas, yaitu mencatat kejadian di sekelilingnya dengan sedikit komentar. Cerpen-cerpennya itu ditulis dengan diterbitkan 3 zaman. Dikenal sebagai 3 zaman. Nah, buku sastra yang ditulis H.B. Yasin cukup banyak, diantaranya Angkatan 45 atau 1951, Tifa Penyair, Tifa Penyair, dan Daerah 1952. Jadi H.B. Yasin ini juga tercatat sebagai editor sejumlah buku yang berupa Bunga Rampai, yaitu Panjiran Tinta, kumpulan pendek cerita atau cerita pendek, dan lukisan. Jadi H.B. Yasin juga menerjemahkan beberapa karya sastra asing yang terpaut dengan kesusastraan, yaitu Renungan Indonesia dari Indonesiana Overpagen, karya Jarad, nama samaran Sultan Khairil. Kemudian masih banyak lagi buku-buku yang pernah diterjemahkan oleh H.B. Yasin ini, mulai kisah-kisah dari Romania, Terbang Malam dari Voldenwood karya ADST, kemudian perbandingan cerita Panji dalam perbandingan dari Panji Verlan.
lagi yang diterjemahkan oleh buku-buku luar yang diterjemahkan oleh H.B. Yasin. Jadi dalam buku-buku ini terjemahkan ada yang dari luar bidang sastra seperti 10 tahun operasi terjemahan, kemudian Al-Quranul Karim bacaan mulia pada tahun 1938, Juz Amma berita besar, percakapan Eramus, dan sampai surat Al-Baqarah Sakti Betina dan keluarga Imran. Jadi dalam karya-karya sastra maupun dalam kritikan sastra, H.B. Yasin dikenal sebagai paus sastra Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.